Amin Rais serang Jokowi, Megawati turun gunung dan pasang badan. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa dalam politik, politisi bisa menjadi kawan sekaligus menjadi lawan bagi politisi lain. Baik Megawati maupun Amin Rais sama-sama politisi. Oleh sebab itu, keduanya pernah jadi kawan, pernah juga jadi lawan, tergantung kepentingannya bagaimana. Pada tahun 1998, Amin Rais berkawan dengan Megawati, konon atas dasar kesamaan cita-cita, yaitu ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, pada tahun 1999, saat PDIP menjadi partai pemenang pemilu, Amin Rais menginisiasi terbentuknya koalisi poros tengah dan mendukung Gus Dur jadi presiden. Pada Desember 2020, Amin Rais mulai tegas menarik dukungannya untuk Gus Dur. Sejak itu, Amin Rais mencoba mengalihkan dukungannya kepada Megawati. Amin Rais makin dekat dengan Megawati ketika PAN resmi mendukung Megawati pada April 2001. Beberapa bulan sebelum sidang istimewa MPR yang melengsarkan Gus Dur digelar. Sejak saat itu sampai sekarang, hubungan Megawati dan Amin Rais cenderung surut. Lebih-lebih ketika PDIP menjadi partai pemenang pemilu, serta mengusung Jokowi menjadi Capres 2014. Amin Rais adalah politisi yang paling benci kepada Jokowi. Mungkin karena merasa tersaingi, dia mungkin merasa lebih senior dan sudah seharusnya dia yang lebih layak menjadi presiden. Megawati nampaknya sudah paham dengan rekam jejak Amin Rais yang merupakan politisi cukup licik. Oleh sebab itu, Megawati merasa perlu pasang badan untuk melindungi Jokowi dari serangan Amin Rais. Bagaimanapun juga, Jokowi adalah kader terbaik PDIP. Berkat Jokowi, PDIP kembali menjadi partai pemenang pemilu. Namun, Megawati nampaknya cukup santai dan tidak gegabah dalam menghadapi Amin Rais. Jika serangan Amin Rais tidak terlalu membahayakan Jokowi, Megawati tidak akan keluar dan turun gunung. Tapi, jika serangan Amin Rais cukup membahayakan Jokowi, Megawati akan keluar dan turun gunung pasang badan buat melindungi Jokowi dari serangan Amin Rais. Nampaknya, serangan Amin Rais kali ini cukup membahayakan Jokowi, sampai membuat Megawati turun gunung. Tudingan dari Amin Rais bahwa Jokowi ingin agar ada amandemen Undang-Undang Dasar, agar jabatan presiden bisa 3 periode sangat berbahaya. Bagi pendukung Jokowi, wacana ini bisa membuat mereka girang dan akhirnya mendorong adanya amandemen Undang-Undang Dasar. Sedangkan bagi pembenci Jokowi, isu ini akan semakin membuat mereka menghina Jokowi secara keji. Baik Jokowi, Megawati, PDIP tak pernah sekalipun mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar. Mereka akan berusaha keras untuk tidak mencoba mengotak-atik Undang-Undang Dasar. Jokowi berkali-kali menegaskan bahwa wacana amandemen Undang-Undang Dasar agar jabatan presiden bisa 3 periode sama saja menampar wajahnya. Karena dirasa serangan Amin Rais kali ini cukup berbahaya, akhirnya Megawati turun gunung dan melakukan serangan balik ke Amin Rais. Megawati angkat bicara soal adanya tudingan Presiden Joko Widodo hendak menjabat 3 periode. Dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, Megawati pasang badan untuk membela Jokowi dari tuduhan yang kali pertama dilontarkan politikus senior Amin Rais tersebut. Jokowi disebut berkeinginan katanya 3 periode. Yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode. Kata Mega dalam acara peluncuran buku berjudul Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Melestarikan Alam, secara virtual pada Rabu 24 Maret 2021. Mega menilai tudingan bahwa Jokowi menginginkan menjadi presiden 3 periode sama sekali tak berdasar. Pasalnya, kata Mega, aturan main tentang periode kepemimpinan presiden sudah ada diatur dalam konstitusi maupun undang-undang. Lagi pula, Megawati menegaskan, Jokowi tak bisa sembarangan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Saya kira orang yang paling paham dengan watak Amin Rais adalah Megawati. Sebab, keduanya politisi satu angkatan, pernah menjadi kawan sekaligus lawan. Saya kira Megawati paham maksud tersembunyi dari Amin Rais atas tudingan tersebut. Bukan tak mungkin jika Amin Rais lah yang sebenarnya ingin ada amandemen Undang-Undang Dasar, agar jabatan presiden bisa 3 periode. Namun, dengan cara menuduh Jokowi, jika sampai nanti benar-benar ada amandemen, jatah Jokowi tinggal 1 periode. Itu pun kalau Jokowi mau maju dan menang. Jika 2024 capres yang menang adalah orang yang didukung Amin Rais, lalu ternyata sudah ada amandemen soal jabatan presiden bisa 3 periode. Tentu kubu Amin Rais yang diuntungkan. Diam banyak kerja, proyek rencana era Soeharto, mentok era SBY dieksekusi Jokowi. Ditulis oleh Sardi di siwar.com.
Jokowi memang sudah terkenal diam-diam tapi banyak hasil kerjanya. Irit bicara, banyak bekerja. Bukan sebaliknya seperti gubernur ibu kota yang lebih banyak bicara tapi sedikit bekerja. Ada juga Ahok yang banyak bicara tapi juga diimbangi dengan banyak bekerja. Silakan nilai sendiri mana yang the best dan mana yang paling hancur. Presiden Jokowi baru-baru ini meresmikan sistem penyediaan air minum SPAM unggulan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Alhamdulillah, SPAM unggulan, sistem penyediaan air minum yang telah lama dikerjakan, hari ini telah rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, kata Jokowi. Soal air ini, beberapa waktu lalu Jokowi juga meresmikan sebuah bendungan di Pacitan. Dan di saat yang bersamaan, muncul perbandingan dengan mantan prihatin yang bangun museum. SPAM ini adalah sumber air yang memang sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda. Pengelolaan pertama dilakukan oleh Waterbed Reach pada 1917. Pada pemerintahan era Soeharto direncanakan pembangunan SPAM unggulan setelah 45 tahun sejak direncanakan, yakni pada 1973 silam. Tapi entah kenapa, pembangunan proyek tersebut tiba-tiba tidak dilakukan. Kemudian di era SBY, pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi 1 tahun setelahnya, yakni pada 2011. SPAM unggulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dan masuk dalam proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Meskipun begitu, proyek ini tidak mendapat lampu hijau karena pihak swasta tidak begitu tertarik dengan proyek ini. Akhirnya, proyek ini berlalu tanpa kejelasan. Hingga akhirnya proyek SPAM unggulan ini kembali dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Proyek besar ini menelan biaya hingga 2,5 triliun rupiah. SPAM unggulan bertujuan mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik. Dengan jaringan sistem transmisi dari mata air unggulan ke-5 PDAM di Provinsi Jawa Timur, yaitu masing-masing PDAM Surabaya 1.000 liter per detik, PDAM Kabupaten Pasuruan 410 liter per detik, PDAM Kota Pasuruan 110 liter per detik, PDAM Kota Sidoarjo 1.200 liter per detik, dan PDAM Kota Gresik 1.000 per detik. Hal ini membuat SPAM unggulan akan mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 92,3 km melewati 16 titik pasokan. Ini dapat dimanfaatkan masyarakat, utamanya masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Surabaya, kata Jokowi. Inilah yang saya maksud dengan kelebihan Jokowi. Banyak hasil kerja yang tidak kita ketahui. Banyak hasil kerja yang tidak kita ketahui semuanya. Karena irit bicara, tahu-tahu jadi. Banyak pula proyek-proyek mangkrak di era sebelumnya yang kemudian dibangkitkan kembali oleh Jokowi. Salah satunya adalah rencana pembangunan kembali Hambalang yang sekarang sudah mirip candi, atau yang sayangnya tidak ada wisatawan yang berkunjung. Begitu juga proyek listrik yang sebagian dapat diselamatkan. Begitu juga dengan SPAM ini, yang merupakan proyek besar dan strategis. Entah sudah berapa banyak proyek infrastruktur yang sudah berhasil dibangun dan diresmikan Jokowi. Hasilnya sangat masif. Tidak pernah terjadi di era presiden sebelumnya. Dan entah bisa diimbangi oleh presiden selanjutnya atau tidak, Jokowi adalah salah satu bukti kalau Indonesia bisa maju pesat dipimpin oleh orang yang tepat dan berorientasi kerja. Benar, ada kekurangan dari Jokowi, tapi setidaknya dia salah satu yang terbaik dan berhasil melakukan banyak pembangunan. Sekarang mungkin belum begitu terasa, tapi tunggu beberapa tahun lagi dan kita bisa merasakan dampaknya. Jangan bandingkan dengan mantan yang prihatin itu. Kalau ditanya apa kerjanya selama ini, mungkin kerjanya adalah tidak kerja, autopilot. Lebih sering prihatin dan curhat, sering diselimi dan dibully, sambil sesekali bikin album baru. Sisa waktu Jokowi sebagai presiden tidak banyak lagi, 3 tahun tersisa. Semoga lebih banyak lagi proyek strategis yang berhasil dibangun. Awal dari kemajuan sebuah negara adalah memiliki pondasi infrastruktur yang solid dan kokoh. Jokowi berhasil membangun pondasi tersebut. Presiden berikutnya lebih ringan kerjanya, tinggal melanjutkan, itu pun kalau mau melanjutkan. Dan itu pun kalau becus pemimpinnya. Gimana kalau dapat yang kayak gak bener? Kacau deh.